sahabat kami dari Golkar, Ahmad Labib, kami persilakan. Terima kasih pimpinan, Bu Anggi, Pak Eko, Pak Nurdin, dan Pak Adi, Pak Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, BUMN, dan Kepala BPKN, Kepala Ketua KPPU, dan semua jajaran. Saya hanya ingin mendapatkan gambaran besarnya atas efisiensi dan restrukturisasi anggaran ini, karena setahu saya belanja negara itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Kami tidak ingin optimisme yang sudah terbangun bersama Presiden Prabowo ini menurun, karena kita tidak memahami gambaran besarnya restrukturisasi ini mau dibawa kemana, ke sektor apa, dan kira-kira dampaknya, efeknya terhadap baik itu negatif atau positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa. Itu tolong sedikit diberikan gambaran gitu. Karena kita hanya mendengar tentang efisiensi dan restrukturisasi. Tapi kemana ini mau dibawa? Kami percaya bahwa ini maksudnya baik. Itu maksudnya baik, tapi kami perlu dipahamkan juga arahnya kemana. Kemudian spesifik ke Pak Menteri BUMN, belanja negara ini kan juga bagian dari yang selama ini menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis BUMN. Nah, kira-kira ada efek tidak terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis BUMN? Terutama yang banyak bisik-bisik itu di yang karya-karya itu, Pak. Gitu. Nah, langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri agar pertumbuhan bisnis di BUMN tetap sehat dan berlanjut positif gitu. Itu yang untuk Pak Menteri BUMN. Kemudian yang Pak Mendak, Pak Menteri Perdagangan, saya setuju dan optimis terhadap upaya-upaya meratifikasi protokol-protokol dengan protokol-protokol internasional tentang perdagangan, dan mengapresiasi kinerja yang cukup baik. Tetapi Bapak, yang ingin saya ingatkan sedikit, ada beberapa kemungkinan letupan-letupan kecil yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi itu nanti bisa mengganggu citra Menteri Perdagangan dan pemerintah. Tolong itu nanti dilakukan jalur-jalur komunikasi yang baik supaya tidak jadi letupan yang berbahaya, yang nanti karena ada kebuntuan kemudian jatuhnya ke demonstrasi dan lain-lain. Ini beberapa informasi mungkin nanti saya berikan ke Pak Mendak secara lain, karena ini temanya tentang efisiensi. Kemudian tentang BPKN dan KPPU, saya terus terang ini sangat miris, ya sama dengan yang lain. Kalau fungsi BPKN untuk melindungi konsumen kita di tengah gempuran era digitalisasi, market digital ini kan luar biasa. Saya mengantisipasi melindungi anak saya dari beli secara online produk-produk yang tidak teruji keamanannya, itu sudah luar biasa susahnya gitu. Ini kalau ada efisiensi ini, kira-kira dampaknya terhadap kinerja BPKN seperti apa? Saya berharap fungsi-fungsi pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat tidak terganggu, karena akhirnya anggaran yang ada hanya untuk belanja pegawai, dan tapi pegawainya tidak bisa bergerak untuk memberikan layanan. Ya, kita namanya memberikan gaji buta jadinya. Jadi tolong efisiensi itu tidak berdampak pada kinerja, termasuk kepada kawan-kawan di KPPU. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.